Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan tim lemah. Tidak terasa, hari ini kita sudah berada di pekan ke-22 kompetisi Liga. Dan hari ini, atau lebih tepatnya kemarin, karena video ini tayang keesokan harinya guys. Jadi semua tim yang lolos ke babak final saling berhadapan untuk memperebutkan trofi pertama. Nah, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap semoga teman-teman juara. Dan buat teman-teman yang gagal, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Pencapaian kamu musim ini sudah hebat karena berhasil menyingkirkan tim tangguh di babak sebelumnya hingga sampai ke babak final, di mana di babak final itu hanya ada dua tim yang luar biasa. Jadi tetap semangat, semoga musim depan teman-teman juara. Oke guys, jadi hari ini saya menggunakan akun yang jarang saya buka, dan ternyata setelah saya cek, persaingan di kompetisi Liga sangat seru dibandingkan akun yang pertama guys. Nah, kita bisa lihat di sini, persaingan di posisi 4 besar sangat ketat sekali guys. Ya, untuk sementara tim saya Sevilla masih duduk di posisi 3 klasemen dengan raihan 52 poin. Selisih 1 poin dengan posisi 1 dan posisi 2 klasemen yang sama-sama mengantongi 53 poin. Dan hari ini kita akan menghadapi pemuncak klasemen Liga yaitu South Korea. Oh ya, barangkali ada teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di akhir musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Kenapa harus di Kiano Store? Nah, di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah guys. Dan beberapa minggu lagi akan ada promo menarik di Kiano Store. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan yang mau top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke, jadi pertandingan hari ini sangat penting guys, karena jika kita berhasil mengalahkan mereka, otomatis kita akan menggulingkan South Korea dari puncak klasemen dan membuat persaingan di posisi 4 besar semakin memanas di sisa musim ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, saya biasanya akan sedikit mereview susunan kesebelasan tim lawan terlebih dahulu, mulai dari formasi apa yang digunakan, dan pemain bintang mana saja yang harus kita perhatikan. Oke guys, jadi pertama kita bandingkan kekuatan dari kedua tim. Jadi tim saya Sevilla memiliki kualitas yang lebih kecil dibandingkan dengan South Korea, 81,2% berbanding 95,1%. Selisihnya sekitar 13,9%. Ya, dari segi kualitas rata-ratanya memang South Korea sedikit lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim kita di pertandingan kali ini guys. Tapi nanti kita lihat lebih detail mengenai kualitas individu dari kedua kesebelasan. Kira-kira bagusan mana antara kesebelasan Sevilla versus South Korea. Oke, sedangkan untuk formasinya sendiri, kali ini saya menerapkan formasi 3-4-3 plat, sedangkan South Korea menerapkan formasi 4-2-3-1. Kemudian, untuk kualitas mutu keseluruhan di tiap posisi, South Korea juga lebih unggul, mulai dari area pertahanan, gelandang, hingga serangan. Mereka unggul di semua area. Lalu untuk susunan kesebelasan dari Sevilla, di sini saya masih mengandalkan beberapa pemain berpengalaman, dan beberapa lainnya pemain yang baru saya rekrut dari Akademi Remaja di awal musim ini guys. Salah satunya Al Fatih yang sudah bertahan sangat lama. Jadi 2 musim lagi dia akan pensiun guys. Sedangkan South Korea rata-rata diisi oleh pemain bintang 5 dan beberapa lainnya pemain bintang 6. Saya rasa ada kemungkinan South Korea banyak membeli pemain dari lelang musim ini guys, atau dari pemandu bakat. Jadi sebenarnya kita akan menghadapi pelatih asal China yang menangani South Korea musim ini. Dan salah satu pemain bintang yang harus kita waspada yaitu Son, yang sudah mengemas 59 gol musim ini. Lalu ada juga pemain top mereka yaitu Marapodi yang selalu mendapatkan nilai terbaik di antara pemain lainnya. Nah, salah satu penyerang yang membuat saya penasaran yaitu So Coulson. Usianya saat ini 20 tahun. Dia hanya bisa bermain di satu posisi striker dengan satu keahlian khusus pencetak gol 1 lawan 1. Musim ini dia sangat produktif di Liga dengan catatan 34 gol sejauh ini. Penyerang dengan gaya main Falsen ini memiliki penyelesaian dan kecepatan yang bagus. Jadi saya rasa dia akan sangat berbahaya ketika mendapatkan bola di lini pertahanan tim kita guys. Selanjutnya mari kita bandingkan dengan striker utama yang saya miliki yaitu Al Fatih. Ya, kita bisa perhatikan di sini dari segi kualitas jelas selisihnya sangat jauh ya guys. So Coulson memiliki kualitas rata-rata yang lebih tinggi dari Al Fatih, 112% berbanding 71%. Son hanya bisa bermain di satu posisi striker, sedangkan Al Fatih bisa bermain di 2 posisi striker dan juga gelandang serang tengah. Kedua pemain hanya kaki kanannya saja yang bagus untuk menendang. Tinggi badan
183 versus 179, berat badan 80 versus 77. Sedangkan untuk gaji dan harga pasarnya sendiri, Sokulson sedikit lebih mahal dari Alpate. Itu karena perbedaan usia. Semakin tua semakin murah juga harga jualnya guys. Nah, sekarang mari kita lihat dan perhatikan baik-baik hal penting mengenai atribut atau keterampilannya. Mulai dari keterampilan bertahannya dan menyerang. Nanti kita cek satu persatu. Seperti yang kita lihat tadi, dari segi kualitas Sokulson memang lebih unggul dari Alpate. Tapi dari segi keterampilan bertahan, Alpate unggul pada atribut penempatan posisi dan juga sundulan. Itu penting guys. Alpate di sini memiliki atribut gelap yang sangat kecil, kualitasnya kisaran minus dari 1% guys. Sedangkan Son memiliki atribut gelap yang masih terlihat tinggi. Selanjutnya untuk keterampilan menyerang, Son lebih unggul pada atribut passing dan dribble, sedangkan Alpate memiliki keunggulan pada atribut penyelesaian dan juga tembakan. Selisihnya sangat jomplang sekali ya guys. Nah, untuk atribut gelap juga sama guys. Tapi kali ini Son yang unggul atas atribut gelap yang dimilikinya. Lalu yang terakhir keterampilan fisik dan mentalnya guys. Son unggul pada atribut kecepatan dan kreativitas, sedangkan Alpate unggul pada atribut kekuatan. Iya, kedua pemain ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jika kita perhatikan dari level keterampilan kedua pemain, jelas akan ada perbedaan yang cukup jauh. Jika kita perhatikan untuk level keterampilan dari Son, dia saat ini masih berada di level elite. 1% lagi dia baru akan naik ke level kelas dunia. Sedangkan Alpate, meskipun dia memiliki kualitas yang lebih kecil, tapi level keterampilannya sudah sampai di level legenda, dimana itu adalah level tertinggi yang ada. Jadi cukup jauh level pengalamannya ya guys. Dari level elite sampai ke level legenda harus melalui beberapa tahap. Elite, kelas dunia, superstar, dan yang terakhir legenda. Dan pemain yang sudah sampai level legenda biasanya memiliki dampak yang cukup besar untuk tim dan bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys, dibandingkan dengan pemain biasa-biasa saja atau pemain yang dibeli dari lelang. Selanjutnya mari kita lihat back tengah dari South Korea, yaitu Hong-Yu Yang. Dan saya akan membandingkan dengan Nemanja Gudelj, salah satu back tengah andalan saya. Oke guys, kita bisa melihat di sini ya guys, dari segi kualitas mutu Hong-Yu lebih baik dari Gudelj. Ya, 96% berbanding 69%. Selisihnya cukup jauh, sekitar 27%. Selisih usia juga beda. Hong-Yu usianya masih sangat muda, masih sangat belia. Saat ini usianya 18 tahun. Sedangkan Gudelj sudah dewasa, usianya saat ini 26 tahun. Oke, sekarang mari kita lihat langsung keterampilan bertahannya guys. Ya, meskipun jika kita lihat dari segi kualitas keseluruhan, Gudelj memiliki kualitas mutu yang lebih kecil, tapi dari keterampilan bertahannya, Gudelj justru lebih unggul dari Hong-Yu. Sedangkan Hong-Yu hanya unggul pada atribut keberanian saja guys, dimana ketika atribut keberanian untuk back tengah terlalu tinggi, itu akan membuat banyak resiko di lini pertahanan tim kita, karena dia akan lebih sering maju ke depan untuk memotong umpan atau menekan penyerang kita. Tapi karena atribut tackle-nya tidak terlalu bagus, justru dia akan membuat celah yang bisa kita manfaatkan untuk masuk ke area tengah pertahanan mereka. Sedangkan dari keterampilan fisik serta mentalnya sendiri, Hong-Yu jauh lebih baik dari Gudelj pada atribut kebugaran dan agresivitas. Tapi untuk atribut kekuatan, Gudelj sedikit lebih unggul atas Hong-Yu. Jadi kesimpulannya, back tengah dari South Korea adalah back tengah yang agresif dan berani mengambil resiko, tapi tidak dibarengi dengan penempatan posisi dan tackle yang bagus akan membuat mereka justru membuat celah di lini pertahanan mereka sendiri guys. Nah, yang terakhir mari kita bandingkan level keterampilannya guys. Oke, jika kita perhatikan level keterampilannya, Hong-Yu saat ini dia sudah memiliki level kelas dunia, sedangkan Gudelj meskipun kualitasnya lebih kecil, tapi level keterampilannya sudah sampai level superstar. 8% lagi dia akan naik ke level legenda. Jadi Gudelj sedikit lebih baik dari Hong-Yu jika dibandingkan dari level keterampilannya guys. Oke, singkat cerita, karena koneksi jaringan di tempat saya jelek, jadi saya tidak bisa record pertandingannya guys. Saya tidak bisa rekam gameplaynya. Tapi hasilnya sudah ada, di mana tim saya menang tipis 2-1 atas South Korea. Dan sayang sekali guys, tadi pertandingannya sebenarnya begitu menarik karena salah satu back tengah andalan saya mendapatkan kartu merah di babak pertama, tepatnya di menit ke-1 akibat gaya tekanan tinggi dan gaya tackle yang saya terapkan terlalu tinggi atau terlalu intens. Jadi saya lupa kalau pertandingan tadi berlangsung saat cuaca sangat panas. Nah, yang membuat pertandingan tadi berjalan menarik bukan hanya karena pemain saya diusir wasit saja guys, tapi karena kedua manajer hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing. Ya, kehilangan satu pemain tidak membuat serangan tim saya lemah. Sevilla justru bisa unggul lebih dulu lewat gol Gil dan Enesri di menit ke-16 dan di menit ke-25. Sedangkan South Korea baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-54 lewat tembakan keras Graham. Setelah melakukan perubahan taktik, strategi, dan formasi, tidak ada gol lagi yang tercipta dari kedua kesebelasan guys.
Dan itu adalah kemenangan yang sangat mengesankan untuk tim saya karena bisa menggulingkan pemuncak klasemen yaitu South Korea dengan skor tipis 2-1. Oke, jadi kesimpulannya saya ingatkan lagi, meskipun kita memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, tapi jangan sampai kita meremehkan lawan begitu saja guys. Karena terkadang lawan yang terlihat kecil justru bisa mengalahkan tim kita. Jadi sekecil apapun lawannya, kamu harus serius menghadapi mereka agar tim kamu bisa meraih gelar juara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.